عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكى مولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk duduk di majelis ini. Kita akan membaca beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan kita akan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Dan sungguh tidak ada majlis, tidak ada pertemuan, tidak ada perkumpulan yang jauh lebih baik daripada majlis ini. Karena di majlis inilah kita akan membicarakan mengenai firman Allah. Wa fadlu kalamillahi ta'ala min sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Kata Nabi SAW, dan sungguh keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seluruh ucapan, dibandingkan dengan seluruh pembicaraan, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Jadi tidak ada majlis yang lebih mulia kecuali majlis yang membicarakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana mungkin ada majlis membicarakan ucapan manusia, membicarakan peristiwa, membicarakan analisa. Tapi sungguh tidak ada majlis yang lebih utama daripada majlis membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kecintaan terhadap Al-Qur'an, kecintaan untuk membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, memahami maknanya. Dan dengan kecintaan tersebut maka tertuntunlah, terpadulah kehidupan kita, terpandulah kehidupan kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat ke-51 sampai dengan ayat ke-54 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan ya, id ingatlah, wa adna kami telah menjanjikan. Ingatlah ketika kami telah menjanjikan Musa kepada Nabi Musa. Menjanjikan apa? Arba'ina lailah. Menjanjikan 40 malam. Thumma kemudian ittakhadhtum kalian mengambil al-ijla anak sapi. Maksudnya mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Min ba'dihi setelahnya, setelah kepergian Nabi Musa, wa antum dan antum kalian zalimun, telah melakukan kezaliman. Thumma kemudian afauna. Apa afauna? Afwan apa afwan, Pak? Maaf ya, tak maaf. Afauna kemudian kami maafkan. Ankum kalian. Mim ba'di setelah dzalika peristiwa itu. La'allakum agar kalian tashkurun bersyukur. Wa dan idh ingatlah, ataina kami telah memberikan. Ingatlah ketika kami telah memberikan Musa kepada Musa Alkitab. Alkitab. Apa Alkitab yang turun kepada Nabi Musa? Kitab apa, Pak? Taurat ya. Kitab Taurat. Ya. Jadi setelah 40 hari itu Allah memberikan kitab Taurat. Wal furqana dan pembeda. La'allakum
agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Wa dan ingatlah, qala ketika berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum telah menzalimi anfusakum diri kalian sendiri, bittikhadhikum dengan kalian mengambil al-ijla anak sapi, fa maka tubu bertaubatlah, ila kepada bariikum Tuhan kalian, fa maka uqtulu bunuhlah anfusakum diri kalian sendiri, dzalikum yang demikian itu bagi kalian, khairun lebih baik, lakum bagi kalian, inda bariikum di sisi Tuhan kalian, fa maka taba dia akan menerima taubat, alaikum atas kalian, innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dialah Allah at-tawwab yang maha penerima taubat, ar-rahim dan yang maha penyayang. Ini kita kalau sering-sering ulang-ulang ya baca terjemah perkata ini, insya Allah lama-lama kita hafal ini, karena banyak kata-kata yang diulang tadi kan, wa diulang lagi, dan ingatlah, ya kan, ataina ini diulang-ulang terus, ya kami telah memberikan, ya. Jadi mohon kita punya target gitu Pak, punya target ya dalam hidup kita, minimal misalnya 1 tahun ini saya sudah tahu semua terjemah dari surat Al-Baqarah misalnya, nah, setahun nih target, atau Al-Baqarah kebanyakan misalnya setengah dari surat Al-Baqarah misalnya, ya surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah, ya berarti sekitar 1 juz setengah lah saya tahu nih arti dari surat Al-Baqarah. Insya Allah Pak, kalau kita faham terjemah dari surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, nih kata para ulama, surat-surat yang lain insya Allah akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Sehingga nikmat kita baca Al-Quran, nikmat karena apa? Tahu artinya. Mendengarkan Al-Quran dibacakan nikmat, khusyuk, tadabbur, ya, kita bisa merenungkan Al-Quran. Karena apa? Karena tahu arti. Nah, ini karena itu penting bagi kita punya target ya dalam hidup kita ini, ya, target-target pengetahuan gitu. Pengetahuan kita bertambah terhadap Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi bertahannuts. Ya, bertahannuts itu apa? Menyendiri, beribadah menyendiri di Bukit Tursina. Ya, sebagaimana dahulu Nabi SAW pernah bertahannuts juga di mana? Fi Ghar Hira, di Gua Hira, di Jabal Nur, ya, di Gunung Cahaya. Dahulu juga Nabi Musa alaihissalam pernah tahannuts ya di Bukit Tursina. Tahannutsnya Nabi Musa alaihissalam ini 40 hari. Kata para ulama 40 hari itu 30 hari di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, bertahannuts selama 40 hari. Sehingga ini ada memang syariat tahannuts. Syariat kita menyendiri untuk beribadah. Ya. Tapi bukan bertapa, Pak, ya, bukan. Enggak ada bertapa. Ya. Tapi ini sudah dilakukan oleh para nabi. Ya. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya, tahannuts itu adalah apa? I'tikaf. I'tikaf. Menyendiri di masjid. Ya. Bersengaja menetap di masjid, menyendiri untuk beribadah. Ya. Meskipun mungkin banyak orang, banyak kawan, tapi niatnya menyendiri. Sehingga meskipun banyak kawan, jangan kemudian malah ngobrol gitu. Nggak ada kawan, nggak ada yang kenal, tapi punya handphone, malah chatting gitu. Ini bukan i'tikaf, bukan tahannuts. Ya. Dan Nabi SAW ya itu senantiasa i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari. Ya. Bahkan di akhir hayatnya beliau i'tikaf 20 hari. Dan sesudah Nabi SAW wafat,
istrinya, keluarganya melanjutkan ini tradisi i'tikaf ini. Kayak Pak, kita nih kalau masuk bulan Ramadan ya sebaiknya mempersiapkan diri ya untuk i'tikaf 10 hari. Ya. Kita tinggalkan itu seluruh aktivitas dunia, kita berdiam di masjid, sungguh-sungguh untuk beribadah. Ya. Jangan sampai kita kalah sama tukang bubur, Pak. Saya punya, ini udah pernah cerita belum saya? Saya pernah punya langganan tukang bubur sini. Ya. Kalau bulan puasa libur dia. Ditanya, "Bang, Abang jualan nggak bulan puasa?" "Enggak, libur Pak." "Kenapa?" "Pulang kampung. Enakan puasa ibadah di kampung." Masya Allah. Jadi bulan puasa fokus ibadah tuh tukang bubur tuh. Pulang kampung. Nah kita kalah sama tukang bubur. Bulan puasa malah nggak bisa fokus ibadah gitu. Kerjaan makin nambah ya. Ini urusan udah kerjaan makin nambah malah ditambah lagi. Ikut dagang, istri kita suruh dagang di depan apa segala macam buat nambah-nambah uang lebaran katanya. Ya. Kalah set kita sama tukang bubur. Masya Allah. Jadi jauh-jauh hari Pak sebelum Ramadan nih kita sudah setting harusnya. Ramadan kalau bisa kita kurang-kurangin pekerjaan. Udah habis-habisin pekerjaan sebelum bulan Ramadan. Pas masuk 10 hari terakhir udah minta cuti 10 hari. Saya mau i'tikaf. Di mana? Masjidil Haram. Masya Allah. Ya kan? Cakep kan gitu. Nggak bisa Masjidil Haram ya KMJS gitu kan. Masjid Jenderal Sudirman. Beda memang pahalanya. Tapi niat tadi, niat untuk sungguh-sungguh i'tikaf tadi. Tahannuf. Nah, arba'ina lailah Nabi Musa tahannuf selama 40 malam. Ya. Dan hasil dari tahannuf itu adalah Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan kitab Taurat, mendapatkan wahyu. Sebagaimana Nabi SAW tahannuf di Gua Hira, kemudian Nabi SAW mendapatkan Al-Quran. Selama Nabi Musa alaihissalam bertahannuf 40 hari, ternyata ini kaumnya thumma takhadtumul ijla min ba'di. Kaumnya mengambil anak sapi sesudah Nabi Musa pergi. Mengambil anak sapi maksudnya apa? Mereka buat patung anak sapi. Ya. Ini ada tokohnya namanya Samiri. Dia kumpulkan semua perhiasan emas milik Bani Israel dan kemudian perhiasan emas itu dilebur. Dilebur kemudian dibentuk menjadi patung anak sapi. Kemudian patung ini dilobangi, kemudian dimasukkan qabdatan min athari Rasul. Dimasukkan segenggam tanah bekas pijakan malaikat Jibril. Jadi dulu malaikat Jibril pernah turun ya membantu Nabi Musa dan kaumnya ketika membelah Laut Merah. Nah, itu jejak langkah kaki ya malaikat Jibril itu diambil dimasukkan ke dalam patung anak sapi emas itu, patung emas anak sapi. Dan kemudian dengan sihirnya Samiri ini kemudian patung anak sapi ini, dan tentu saja juga dengan bantuan jin sebetulnya. Ya karena sihir itu bantuan jin, Pak. Ya, sihir itu bantuan jin. Ya, dengan bantuan jin ini kemudian anak sapi itu bisa bicara. Wah, takjub mereka. Oh, bisa. Patung bisa bicara gitu. Dan akhirnya mereka menyembah patung itu. Ini peristiwa ini terjadi sesudah apa? Sesudah Nabi Musa tahannuth di Bukit Tursina 40 hari. Sesudah apa? Sesudah mereka dibebaskan dari penjajahan Fir'aun sebelumnya. Kita masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita menceritakan bagaimana kaum Bani Israel ini dijajah oleh Fir'aun. Ya. Yasumunakum su'al azab. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, ditimpakan berbagai macam siksaan. Disembelih anak-anak laki-laki mereka dan dibiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Dijajah. Dan kemudian mereka lepas dari penjajahan ini, malah mereka mengikuti tradisinya penjajah. Fir'aun ini kan tradisinya apa? Nyembah berhala. Agamanya pagan, menyembah berhala. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ini masyarakat tauhid, menyembah Allah.
Mereka dibenci oleh Fir'aun dan kaumnya karena apa? Karena mereka menyembah Allah. Itu penyebab mereka dibenci. Sehingga disiksa, dijajah dan seterusnya. Akhirnya mereka bisa melepaskan diri dari penjajahan Fir'aun. Tiba-tiba sesudah lepas dari penjajahan Fir'aun malah mengikuti tradisi penjajah tadi. Ikut jadi nyembah-nyembah berhala. Masya Allah. Ini kan luar biasa gitu. Ini jadi pelajaran sebetulnya, Pak. Betapa banyak masyarakat ya yang berhasil lepas dari penjajahan, akhirnya mereka malah mengikuti tradisi dari penjajah itu. Mereka melestarikan tradisi dari penjajah itu. Mereka tidak dijajah secara fisik, tapi mereka dijajah secara ideologi. Dijajah secara pemikiran, secara akidah. Ya, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita udah nggak dijajah lagi oleh Nasrani, oleh Yahudi secara fisik, tapi kita malah mengikuti agama mereka. Dan sungguh orang Yahudi dan Nasrani nggak pernah ridho sampai kita mengikuti ajaran mereka. Nah, ini jadi pelajaran kesalahan Bani Israel. Nabi Musa pergi, malah mereka mencari Tuhan selain Allah. Ittakhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Oleh karena itu tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kalian sungguh telah melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Mereka menyekutukan Allah. Dan inilah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Sudah pernah kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan zalim itu? Ya, secara bahasa zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Zalim itu artinya az-zulmu, ya. Kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Itu secara bahasa. Secara syariat yang dimaksud dengan kezaliman adalah ketika seorang hamba tidak menjalankan perintah Allah sebagai khaliknya, sebagai penciptanya, maka sungguh ketika itu dia telah melakukan kezaliman. Dia tidak insyaf, tidak sadar bahwa dia adalah hamba, dia adalah budak, sehingga kemudian dia tidak patuh, tidak taat kepada perintah Rabbnya, perintah Allah. Maka itu kezaliman. Dan kezaliman ini ada 3 macam. Ada kezaliman kepada Allah, ada kezaliman kepada makhluk yang lain, ada kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman kepada Allah yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Dan ini kezaliman yang paling besar. Ada lagi kezaliman kepada makhluk Allah. Ya, kita menyakiti makhluk Allah, kita mencelaknya, menghinanya, ya, merendahkan kehormatannya, mengambil hartanya. Nah, ini kezaliman kepada makhluk Allah. Hati-hati ini. Nanti akan dituntut di hari kiamat. Di hari tidak ada lagi tebusan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi pengacara yang bisa membela kita. Ketika kita pernah membolimi makhluk Allah, maka makhluk Allah itu akan menuntut keadilan kepada kita. Tuntut keadilan kepada Allah untuk ditegakkan kepada kita. Kemudian ada lagi kezaliman kepada diri sendiri. Apa itu kezaliman pada diri sendiri? Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka ketika itu sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Nah, itu kezaliman ada 3 macam. Nah, kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah, telah diberikan rizki oleh Allah, telah dihidupkan oleh Allah, telah diberikan fasilitas hidup oleh Allah. Allah yang beri dia nafas, beri dia makan, beri dia minum. Allah yang bukakan bagi dia segala kemudahan-kemudahan hidup. Ketika dia meminta kepada Allah, maka kemudian Allah berikan apa yang dia minta. Ya. Kemudian kita malah mengingkari Allah, kita malah menyekutukan Allah. Maka ini kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Oleh karena itu jangan sampai ya, negeri kita ini dimurkai oleh Allah karena apa? Karena melakukan kesyirikan. Ya. Akhir-akhir ini Pak, di beberapa daerah sekarang sudah mulai ini merebak.
Ya, upacara-upacara atau festival-festival yang berbau kesyirikan. Yang dulunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan oleh segelintir masyarakat, sekarang malah didukung. Ya, didukung oleh pengusaha, didukung oleh penguasa, dijadikan sebagai festival rakyat. Padahal ini syirik. Sedekah bumi, ya, larung, sedekah laut, macam-macam itu. Kesyirikan yang malah didukung. Nah, ini kita harus beritahukan, nggak boleh kita lakukan ini. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jangan kita lakukan kesalahan sebagaimana Bani Israel dahulu. Mereka menjadikan patung sapi ini sebagai sesembahan. Mereka minta kepada patung sapi itu. Selain mereka minta kepada Allah, mereka masih percaya kepada Allah. Masih percaya kepada Allah. Tapi selain mereka percaya pada Allah, mereka juga minta kepada selain Allah. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, larung, tanya, Muslim bukan? Muslim. Percaya pada Allah? Percaya. Tapi selain mereka percaya kepada Allah, mereka juga percaya ada kekuatan yang besar yang bisa melindungi mereka. Selain Allah. Ini syirik, Pak. Coba kalau ditanya, siapa penguasa langit dan bumi? Jawabannya Allah. Siapa pemilik langit dan bumi? Jawabannya Allah. Tapi kalau ditanya siapa penguasa pantai Laut Selatan? Mulai itu, bingung itu. Kayaknya ada yang lain ini. Padahal penguasa langit bumi jawabannya Allah. Tapi kalau ditanya siapa penguasa pantai selatan? Nah, ini berarti apa? Ada kesyirikan dalam jiwa masyarakat kita. Sehingga kemudian takut itu, pakai baju hijau katanya kalau ke pantai selatan. Takut penguasa pantai selatan itu. Nah, ini bahaya, Pak. Ini bahaya besar. Ya, jangan sampai ya masyarakat kita melakukan hal seperti itu. Ya, kita nasihati, kita ingatkan, kita dakwahi terus. Ya, nggak boleh kita melakukan kesyirikan ini, kezaliman yang sangat besar, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat berikutnya, "Tsumma 'afauna ankum." Kemudian kami maafkan kalian mim ba'di dzalik, sesudah peristiwa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sempat memaafkan mereka. Memaafkan Bani Israel yang sudah melakukan kesyirikan, sempat dimaafkan. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan ini sebelum datang hujjah. Sebelum datang penjelasan bahwa yang dilakukan ini adalah salah. Nah, di sini. Ya. Di sini ada bukan keistimewaan ya, tapi kasih sayang Allah kepada orang-orang yang tidak berilmu, kepada orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka. Kalau mereka bodoh, maka Allah maafkan. Ya. Dia sudah lakukan kesyirikan, tapi mereka nggak tahu kalau itu syirik. Maka Allah maafkan. Ya. Sebagaimana pernah ada seorang laki-laki, ya, yang ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Saya sudah pernah sampaikan ini dalam banyak kesempatan. Ada seorang laki-laki yang memerintahkan anaknya untuk membakar dirinya kalau dia sudah mati. Laki-laki ini ahlul maksiyah, melakukan banyak maksiat, segala macam maksiat dilakukan. Kita sebut macam-macam maksiat orang ini pernah lakukan. Dan kemudian menjelang akhir hayatnya dia kumpulkan anak-anaknya, dia berikan wasiat, wahai anak-anakku, kalau saya mati besok, ya, kau bakar tubuhku sampai jadi abu. Sesudah tubuhku ini jadi abu, kalian bagi abunya menjadi dua. Ya, sebagian kalian lempar di lautan, sebagian lagi kalian lempar di padang pasir. Ya, sebagian dilempar di lautan, sebagian lempar padang pasir. Ya, maka ternyata betul besoknya nih laki-laki ahlul maksiyah ini mati. Sama anak-anaknya dikerjakan ini wasiat dari orang tuanya, dibakar orang tuanya sampai jadi abu, kemudian dibagi dua, dilempar laut, lempar ke padang pasir. Maka ceritanya selesai enggak? Ya, kata Nabi SAW, Allah Maha berkehendak menghidupkan makhluknya, menghidupkan manusia yang telah mati dalam keadaan apapun. Ya.
Apakah ia mati, dicabik-cabik binatang buas, sudah hancur, Allah berkehendak untuk hidupkan lagi. Jadi telan ikan paus di lautan, sudah hancur tubuhnya, Allah berkehendak. Dia sudah terbakar, berubah jadi abu, Allah berkehendak hidupkan. Dan di akhir, ya di hari akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan lagi laki-laki ini. Yang tadi sudah dibakar jadi abu, Allah hidupkan lagi. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala ya bertanya, wahai hambaku, mengapa kau perintahkan anak-anakmu untuk lakukan itu? Ya, kau perintahkan anak-anakmu untuk membakar tubuh. Apa kata laki-laki ini? Khasyatuka ya Rabb. Aku perintahkan itu karena aku takut berhadapan denganmu, wahai Tuhanku. Lihat, dia ahlul maksiat, tapi masih punya rasa takut pada Allah. Tapi dia punya kesalahan dalam berakidah. Apa? Dia menganggap bahwa Allah itu tidak mampu menghidupkan dia lagi. Ini kan kesalahan akidah luar biasa kan? Dia menyangka bahwa Allah tidak mampu hidupkan dia lagi sesudah dibakar jadi abu itu. Tapi ternyata Allah berkehendak hidupkan dia lagi. Ketika ditanya kenapa kau lakukan itu? Karena aku takut padamu ya Allah. Maka apa kemudian kata Rasulullah? Faghfaralah. Lalu Allah ampuni dosa laki-laki ini. Ya Allah, lihat ini. Laki-laki yang punya penyimpangan akidah luar biasa. Ya, bahkan dia ahlul maksiyah. Punya penyimpangan akidah luar biasa. Dia meyakini Allah nggak bisa menghidupkan dia lagi. Ternyata diampuni oleh Allah karena apa? Karena ketidaktahuannya yang pertama, dan yang kedua ini yang paling besar adalah karena dia masih menyimpan rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Jadi orang kalau nggak tahu itu dimaafkan. Tsumma afauna min ba'di dzalik. Tapi ini nggak boleh dijadikan alasan hari ini. Kalau hari ini ada nggak orang yang nggak tahu bahwa sedekah laut itu syirik? Nggak ada, Pak. Ada nggak orang yang nggak tahu kalau kita kasih sesajen ke Nyi Roro Kidul itu syirik? Nggak ada. Semua orang udah tahu itu syirik, itu syirik. Semua orang udah tahu. Sehingga nggak jadi alasan kalau hari ini, oh saya kan nggak tahu, ini masyarakat enggak. Mereka sudah tahu. Ya. Hanya saja mereka tetap bersikeras lakukan itu. Nah, ini makanya harus diingatkan lagi. Ya. Saya ingat itu tahun 2010 kalau nggak salah. Ya. 2010 ya. Itu di Harmoni itu, Pak. Ketika lagi pembangunan jalur busway, itu di Harmoni itu ada ada pohon beringin besar di tengah jalan. Tahun 2010 itu. Ada pohon beringin besar di tengah jalan. Yang pohon beringin ini katanya angker. Sehingga nggak ada orang berani untuk nebang tuh pohon beringin. Kontraktor yang bikin jalur busway aja nggak berani itu. Sehingga akhirnya dibuatlah jalur busway itu melingkar gitu. Jadi kayak tawaf, kayak bundaran HI gitu. Ya, ngitarin apa? Pohon beringin itu. Dan setiap malam ada orang yang datang ke pohon beringin itu, bertapak di situ, duduk di situ, pasang sesajen apa segala macam. Syirik ini, Pak, syirik, Pak. Boleh nggak kita biarkan? Nggak boleh. Maka kita nasihati kepada pemerintah. Ya. Dulu ada berapa orang ya dari ormas Islam nasihati kepada gubernur saat itu. Ya. Kalau nggak salah Pak Sutioso, waktu itu masih Pak Sutioso, nasihati. Ternyata nggak mempan, nasihati malah nggak boleh ditebang. Akhirnya apa? Akhirnya bikin ultimatum. Kalau sampai 14 hari sesudah surat ini kami sampaikan, ini kata anak-anak muda situ, kami sampaikan ternyata pohon ini nggak ditebang juga, kami akan tebang. Akhirnya hari pertama bulan Ramadan tuh turun tuh anak-anak muda sekitar Harmoni, nebang pohon itu, ditebang itu semua sampai gundul. Itu hari pertama Ramadan, Pak, bulan puasa lagi panas-panas, digundulin tuh pohon. Akhirnya besoknya anak-anak muda itu dipanggil sama polisi. Ya. Sempat tahanan kota. Tapi akhirnya setelah itu bebas. Tapi sesudah itu pohon ditebang, akhirnya jalur busway jadi lurus. Yang tadi jauh jadi lurus. Alhamdulillah. Nah begitu, itu namanya dakwah tauhid. Jadi nggak boleh kita biarkan kesyirikan. Kita nasihati, ya. Kemudian kalau kita berani, udah, ya potong lah. Ya ternyata sesudah dipotong, ya sudah aman, nggak ada masalah. Gitu. Jadi nggak boleh kita biarkan ini kesyirikan.
Ya. Kalau orang nggak tahu, ya diberitahu. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya. Agar kalian bersyukur bahwa sudah dimaafkan, ini bersyukurlah. Kembalilah kepada jalan yang benar, sembah Allah, tauhid, kembali. Ternyata apa? Ternyata enggak juga. Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Bukit Tursina membawa Alkitab, wa idh ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingatlah ketika kami telah berikan kepada Nabi Musa itu Alkitab, Taurat dan Al-Furqan. Taurat ini fungsinya adalah pembeda antara hak dan batil, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ternyata Bani Israel ini masih juga melakukan kesyirikan. Nah, kalau ini udah nggak ada maaf lagi. Ya kan? Udah nggak ada maaf lagi. Kalau tadi masih dimaafkan karena belum tahu. Ini sudah dibawakan kitab Taurat kepada mereka. Dan di sini ada satu ada satu hikmah yang luar biasa indah ini. Tadi saya baca tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Kata Buya Hamka, subhanallah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah membebaskan Bani Israel dari penjajahan Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berikutnya, yaitu diberikan panduan hidup. Diberikan Alkitab, diberikan Taurat kepada Bani Israel. Yang ini maknanya, kata Buya Hamka, kemerdekaan itu tidak cukup. Setelah kita merdeka dari penjajahan, kita harus memiliki panduan hidup agar jelas kita ini merdeka untuk apa. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini ya bingung gitu mengisi kemerdekaan. Ya dulu reformasi, sesudah reformasi mau ngapain gitu. Ya harusnya kembalilah kita kepada panduan Al-Qur'an. Ya. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah aku, sunnah Nabi SAW. Barang siapa berpegang teguh kepada dua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Rumah tangganya tidak sesat, masyarakatnya tidak sesat, negerinya tidak sesat, secara pribadi hidupnya juga tidak sesat. Nah, kalau rumah tangga kita tersesat, masyarakat kita tersesat, negeri kita tersesat, pribadi kita juga bingung, kita nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil, itu berarti tandanya apa? Itu tandanya berarti kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti tidak akan tersesat hidupnya, nggak akan bingung hidup. Makanya Bani Israel sesudah lepas dari penjajahan diberikan Alkitab wal Furqan la'allakum tahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Tapi ternyata mereka masih juga mengikuti hawa nafsu mereka, melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajl. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah anak sapi ini. Fatubu ila bari'ikum, maka segeralah kalian bertaubat, ila bari'ikum. Perhatikan Pak, di sini digunakan kata bari, tidak Rabb, tapi bari. Mana bari? Apa yang dimaksud dengan bari? Bari ini artinya pencipta kalian. Allah yang menciptakan kalian, kok bisa-bisanya kalian malah menyembah selain Allah gitu. Ini ungkapan yang sangat keras, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ungkapan yang sangat keras. Allah yang menciptakan kalian, kok malah kalian taat kepada selain Allah, malah kalian minta kepada selain Allah. Ya. Harusnya kalau kalian sudah sadar bahwa Allah pencipta kalian, ya tidak ada yang berhak kalian ibadahi kecuali Allah. Ya. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Apa cara taubatnya? Faqtulu anfusakum.
Ini syariat Nabi Musa alaihissalam dahulu. Dan syariat Nabi Musa alaihissalam memang jauh lebih berat daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ingat ketika peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 50 waktu itu. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam lah yang menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keringanan. Minta keringanan dari Tuhanmu. Ya, karena umatmu pasti tidak akan mampu untuk melakukannya. Akhirnya diminta keringanan sampai kemudian Allah tetapkan bagi kita sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam pernah merasakan bagaimana beratnya syariat yang dahulu dibebankan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Yang demikian itu lebih baik di sisi Tuhan kalian apabila kalian bertaubat dengan bunuh diri kalian sendiri. Fataba alaikum, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Ya. Disebutkan dalam riwayat, ya, ketika itu Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan seluruh kaumnya dan meminta mereka untuk bertaubat. Ya. Dan diperintahkan bagi anggota keluarganya yang pernah menyembah berhala, pernah menyembah sapi betina, untuk dibunuh oleh anggota keluarganya yang lain. Jadi kalau ada bapak mendapati anaknya dulu menyembah sapi, ya, maka bapaknya yang bunuh anaknya. Kalau anaknya mendapati bapaknya pernah menyembah sapi, maka anaknya yang bunuh. Ya. Diberikan masing-masing, ya, senjata tajam, dan kemudian akhirnya mereka saling membunuh. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk berhenti. Setelah dihentikan itu, maka didapati 70.000 orang, itu seluruhnya sudah mati terbunuh. Fataba alaikum. Tapi ini Pak, yang perlu kita perhatikan. Sesudah peristiwa saling membunuh itu, Allah menerima taubat mereka. Jadi, Bani Israel ini telah bertaubat kepada Allah. Dengan mereka saling membunuh itu, mereka telah bertaubat pada Allah dan Allah menerima taubat mereka. Artinya apa? Artinya mereka tidak akan disiksa lagi nanti di akhirat karena sudah diterima taubatnya oleh Allah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, lantas dihukum di dunia dan dia menerima hukuman itu dengan ikhlas, menerima hukuman itu dengan tulus, menerima hukuman itu sebagai penebus kesalahannya, maka di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahannya. Sehingga jangan kita lihat orang yang di penjara itu, ya, kita lihat dia sebagai orang yang berdosa. Enggak Pak, belum tentu Pak. Bisa jadi mereka yang masuk penjara itu Allah sudah terima taubat mereka. Mereka lebih bersih daripada kita, gitu. Yang kita berdosa dan Allah belum terima taubat. Kayak dahulu, ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada beberapa orang yang pernah mengaku melakukan dosa zina, padahal dia muhsan, padahal dia sudah pernah menikah, dan dia tahu kalau orang berzina sudah pernah menikah, hukumannya apa Pak? Hukumannya dirajam. Rajam apa? Dilempari batu sampai mati. Dan di zaman Nabi SAW, orang-orang yang dirajam itu adalah orang-orang yang datang ngaku bahwa dia telah berzina. Karena hukuman rajam ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ngaku, yang kedua ada saksi. Saksinya berapa? 4 orang. Melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua ini nggak pernah terjadi. Karena nggak pernah ada orang bisa lihat itu 4 orang melihat dengan mata kepala. Nggak pernah kejadian. Yang terjadi adalah dia ngaku datang, saya sudah berzina, hukum saya, dan akhirnya dihukum, lempari batu sampai mati. Tapi kalau dia menerima hukuman itu, dia ngaku dia menerima hukuman, dia mati, maka Allah kemudian menerima taubatnya, dia tidak berdosa lagi. Masya Allah. Fataba alaikum. Jadi ini sebetulnya akhir yang baik ini. Ya, bagi Bani Israel yang sudah melakukan kesalahan, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menerima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha menerima taubat, yang maha penyayang.
Allah Subhanahu wa taala terima taubat dari Bani Israel yang pernah melakukan kesyirikan itu. Nah, syariat ini ya, syariat taubat dengan membunuh ini tentu saja tidak ada dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nggak boleh kita lakukan hal tersebut ya. Misalnya kita udah putus asa, saya sudah pernah lakukan banyak maksiat, udah saya mati aja, nggak boleh ini. Nggak boleh kita bunuh diri ya. Kita bertaubatlah dengan sungguh-sungguh ya, dengan cara apa? Kita menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita menutupi kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Kemudian kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat, kita berusaha untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan kebaikan. Ya, sebagaimana dahulu mungkin kita pernah ajak orang untuk melakukan kesalahan, kezaliman, kemaksiatan, maka ketika kita bertaubat kita ajak sebanyak orang untuk ya melakukan kebaikan. Nah, ini diantara hal-hal yang termasuk ya taubat dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah ya, pembahasan kita dari surat Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan 54. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.